Tidak sedikit zaman sekarang orang di sana sini mengaku dirinya adalah Islam, tapi maaf, apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Seringkali benturan dengan fakta, kadang kala omongannya itu A di satu tempat, tetapi di tempat lain bisa saja mengatakan B. Inilah yang menyebabkan semakin lama Islam akan semakin luntur. Islam hanya tinggal nama, seperti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan siang ini melalui mimbar Jumat ini kami sebagai khatib berpesan pada diri kami sendiri dan para hadirin untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan cara inilah insya Allah takwa akan sanggup mengantarkan kita hidup penuh dengan kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti, yaitu dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Jamaah rahimakumullah, kita mengingat sejarah kira-kira pada 4 abad yang lalu, di mana Islam telah mengalami puncak keemasan di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam menjadi kebanggaan umat. Pengaruh Islam dengan cepat menyebar hampir ke seluruh dunia. Padahal pada saat itu umat Islam sangat minim. Ini semua tidak lain berkat kekuatan aqidatul Islam yang tertanam di dalam jiwa mereka dan ketaatan menjalankan agama atau syariat yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan suatu hukum yang bersumber kepada Al-Quran maupun Al-Hadis. Sungguh Islam pada saat itu sangat jaya. Maka tidak salah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Pada saat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada para sahabat bahwa nanti Islam hanya akan tinggal nama. Orang banyak mengaku bahwa dirinya Islam, bahwa dirinya adalah seorang Muslim, dia adalah orang Islam, KTP Islam, tapi sayang nama hanya tinggal nama. Apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan konsep Al-Quran maupun Al-Hadis. Seperti yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Imam Baihaqi yang bersumber dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang secara bebas artinya demikian: akan datang kepada manusia, kata Nabi, di akhir zaman nanti, di mana Islam nanti hanya tinggal nama. Banyak orang mengaku dirinya Muslim tapi kelakuannya tidak mencerminkan keislamannya. Dia mengaku sebagai seorang Muslim tapi selalu melanggar syariat-syariat yang sudah ditentukan baik oleh Allah SWT maupun Rasulnya. Tidak sedikit
Zaman sekarang orang di sana sini mengaku dirinya adalah Islam, tapi maaf, apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Seringkali benturan dengan fakta, kadang kala omongannya itu A di satu tempat, tetapi di tempat lain bisa saja mengatakan B. Inilah yang menyebabkan semakin lama Islam akan semakin luntur. Islam hanya tinggal nama seperti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian marilah kita sebagai seorang Muslim, kita semuanya ini, ya mudah-mudahan kita memohon pada Allah SWT, Allah menakdirkan kita betul-betul Muslim, bukan hanya sekadar nama orang Muslim, tapi juga kelakuan kita, tindak tanduk kita betul-betul Muslim sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat prihatin dalam keadaan seperti sekarang, tidak sedikit saudara kita yang mengaku Muslim tapi misalnya masih mabuk-mabukan, berbuat zina, merampok, korupsi. Itu masih terjadi dan kita menyaksikan bahwa itu juga tidak sedikit yang identitasnya adalah sebagai seorang Muslim. Kemudian bahkan selalu mengganggu orang lain. Padahal semua itu dilarang di dalam Islam. Islam tidak mengajarkan demikian, apalagi melakukan dengan kekerasan. Islam bagaimanapun tetap mempunyai nilai rahmatan lil alamin. Ini yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari serangkaian 3 teguran Nabi SAW di akhir zaman. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wala yabqa minal Qur'an ila rasmuhu. Al-Quran pada akhir zaman hanya tinggal tulisan. Sekarang memang banyak orang Muslim yang punya Al-Quran, tapi tidak sedikit pula orang Muslim yang tidak atau belum memiliki Al-Quran. Oleh karena itu para jamaah, mari yang belum memiliki Al-Quran berusaha untuk memilikinya. Kalau perlu masjid ini atau mungkin umat Islam Sibila atau UIS melakukan gerakan selain 3 gerakan yang sudah dicanangkan itu, juga ada satu gerakan yaitu membagikan Al-Quran terutama bagi yang belum memiliki, kepada jamaah yang belum memiliki Al-Quran. Saya yakin jamaah yang hadir di sini semuanya sudah memilikinya. Oleh karena itu, mari Al-Quran kita baca. Kemudian sedikit demi sedikit kita pahami isinya. Lalu kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Khatib yakin apabila kita semua kembali kepada konsep Al-Quran dengan apa yang kita baca di dalamnya, lalu kita amalkan, maka insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Oleh karena itu mari kita dukung program UIS dengan 3 gerakannya itu. Saya kira semuanya sudah memahami, tinggal pelaksanaannya mudah-mudahan bisa kita intensifkan, kita realisasikan, yaitu ayo sholat awal waktu dan di masjid. Di sini yang perlu kita cermati itu ajakan ayo sholat awal waktu dan di masjid. Artinya sholat awal waktu itu adalah ketika sesudah azan ya kita bergegas untuk segera melaksanakan sholat. Bukan yang dicanangkan bukan ayo sholat tepat waktu. Sebab kalau tepat waktu itu sholat duhur itu ya mulai jam sekian ini sampai nanti menjelang asar. Itu masih waktu yang tepat untuk sholat duhur. Kalau itu sholat duhur misalnya. Tapi yang dicanangkan adalah ayo sholat awal waktu dan di masjid. Dan di masjidnya itu artinya adalah melaksanakan sholat secara berjamaah. Terutama kaum laki-laki, bapak-bapak, para remaja memang diwajibkan untuk sholat jamaah di masjid. Kemudian keajaan yang kedua adalah ayo ngaji dan belajar Al-Quran. Ini kalau dimaknai luar biasa, ayo ngaji dan belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran mulai dari cara membacanya, tahsinnya, sampai dengan kemudian pemahaman tafsirannya dan seterusnya. Itu tiada habis-habisnya kita untuk belajar isi Al-Quran
ngaji dan belajar Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga adalah ayo membaca Al-Quran setelah maghrib dan subuh. Memang ada satu pandangan bahwa ngapain hanya membaca saja, tapi ditegaskan bahwa hanya dengan membaca saja itu kalau kita laksanakan ikhlas lillahi ta'ala, benar-benar karena Allah SWT, itu sudah sangat besar nilainya. Jadi membaca Al-Quran mari kita biasakan ba'dal maghrib dan ba'dal subuh. Tentu setelah itu yang jauh lebih penting lagi adalah memahami dan kemudian kita berusaha mengamalkannya. Mengapa kita harus membaca dan memahami Al-Quran? Karena Al-Quranu safa'al sohah, safa'al habah. Artinya Al-Quran itu memberikan syafaat. Al-Quran itu memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada siapapun yang membacanya, baik itu berkaitan dengan masalah dunia maupun nanti di akhirat. Dengan demikian marilah melalui mimbar Jum'ah ini, dalam khotbah yang sangat singkat ini, kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Tentu akan lebih baik kalau kita membaca Al-Quran itu kita targetkan. Kalau kita tidak punya target itu biasanya kurang semangat. Monggo sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang mentargetkan dalam 1 minggu khatam Al-Quran mungkin, atau 1 bulan berarti 1 hari 1 juz, maka 30 hari akan khatam 30 juz. Kalau misalnya belum bisa dalam 1 bulan, ya kita upayakan coba setiap 3 bulan sekali bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kalau belum juga 3 bulan, maka kita perpanjang bisa 6 bulan sekali mengkhatamkan Al-Quran. Kalau belum bisa 6 bulan, kita coba dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun khatam 1 kali saja Al-Quran itu. Terpaksanya kalau 1 tahun belum bisa juga, semoga kita dalam seumur hidup kita ini pernah mengkhatamkan Al-Quran. Allahumma amin. Betapa dimanjakannya oleh Allah SWT orang yang membaca Al-Quran itu. Sungguh sangat dimanjakan oleh Allah SWT. Salah satu contoh misalnya kita baru membaca Alif Lam Mim, itu sudah 3 huruf. 30 kebaikan insya Allah diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu bagaimana kalau kita membaca sekian banyak surat dalam Al-Quran? Bagaimana kalau kita mampu mengkhatamkan Al-Quran yang sejumlah 114 surat itu? Syukur kalau kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, maka begitu banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tentu harus ada peningkatan dari waktu ke waktu, bukan hanya sekadar membaca. Tentu saja alangkah indahnya kalau kita juga bisa memahami maksudnya, dan kemudian tadi yang terakhir adalah yang terpenting mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, teguran Rasulullah SAW terhadap akhir zaman ini adalah wa masajiduhum amiratun wahiyya kharabun minal hudyi. Masjid di akhir zaman, kata Nabi, insya Allah memang bagus-bagus. Kita menyaksikan masjid di mana-mana itu bagus, masjidnya besar, indah, ya, megah. Tetapi wahiyya kharabun minal hudyi, masjid itu sepi dari hidayah, tidak digunakan untuk kajian-kajian. Tapi insya Allah tidak terjadi di Masjid Mutakin dan di lingkungan Mojosongo sini. Dari masjid kita inilah kemudian kita berharap jamaah itu mendapatkan hidayah. Tentu hidayah itu dari Allah SWT, tapi memperolehnya bisa di mana saja, dan tempat yang paling memungkinkan adalah di masjid. Bolehlah masjid kita itu diperindah, diperbagus, diperbesar, ya, dipermegah, ya. Tapi kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan masjid juga bisa memberikan hidayah kepada para jamaah, dan kita semua mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kita memohon pada Allah, mudah-mudahan kita semua bisa kembali kepada konsep Al-Quran dan hadis, sekaligus kita diberikan hidayah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khotbah yang singkat ini bisa memberikan hikmah dan manfaat kepada kita semua.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.